Viewers Radar Solo TV, hari ini kita berada di salah satu venue untuk event akbar yang akan diselenggarakan di Kota Solo pada November mendatang. Ya, apalagi kalau bukan Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kota Solo menjadi tuan rumah untuk event besar Muhammadiyah, yakni Muktamar ke-48. Salah satu venue-nya ada di Auditorium UMS yang ada di sini, yang sedang kita berada di sini. Nah, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Anam Sutopo selaku Kepala Seksi Media Publikasi dan Dokumentasi Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Selamat siang, Pak Anam. Siang, Mbak Maya. Kabar baik. Kabar baik, nggih, alhamdulillah. Ini sudah Hamin 23. Hamin 23 menuju Muktamar ini. Betul sekali, Mbak Maya. Apakah stamina masih terjaga ini, Pak Anam? Harus. Harus ya. Semangat tetap membara, menyinari seperti sang surya. Baik, jadi semangat itu selalu pagi. Jadi nggak ada semangat siang, semangat sore, malam? Cuaca boleh berubah. Oh, baik. Suasana boleh berubah pagi, siang, malam. Oh, iya. Tetapi semangat tetap pagi. Baik. Sang surya selalu terbit dari timur. Oh, baik. Pak Anam, ini mumpung Radar Solo TV ada di salah satu venue-nya Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Bisa diceritakan ini saat ini di venue ini sedang apa nih, persiapan apa ini, Pak? Baik, viewer Radar Solo TV yang budiman, yang insya Allah berkahi Allah Ta'ala. Amin, amin, amin. Senang ketemu dengan para viewer sekalian, termasuk Mbak Maya. Iya, terima kasih. Jadi tadi pertanyaan yang menarik, ini kita di tengah-tengah gedung yang disiapkan oleh UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya untuk kegiatan Muktamar. Oh, cuman karena kedatangan dibangun juga untuk persiapan Muktamar ya, Pak? Memang ini dulu didesain, kemudian dibuat khusus dalam rangka Jawa Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah dan Jawa Tengah menunjuk UMS sebagai venue-nya. Sehingga pimpinan bismillah menyediakan gedung yang menurut kaca pandang banyak teman-teman, termasuk tamu yang kesini, bahkan Pak Menpora, kemudian pejabat-pejabat Jakarta, semua, loh kok di Solo ada gedung yang semegah ini. Ini mestinya di Jakarta, ini salah tempat. Tetapi memang tekad kami di UMS, pimpinan terutama, disupport oleh Perserikatan, kita ingin memberikan yang terbaik untuk perhelatan 5 tahunan sebenarnya, tetapi karena terdorong oleh tergeser oleh pandemi, jadi ini momentum 7 tahun. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, kita menunggu 37 tahun loh. Solo ini ketempatan lagi. Oh iya. Solo itu jadi tuan rumah itu 3 kali. Ini kali ketiga ya? Ini kali ketiga. Jadi ketika tahun 1229 itu di Solo, pada zamannya kakek Nayang Mami. Pada dulu ya, pada zamannya. Kemudian 85 dan yang terakhir ini. Oke, tahun ini ya. Oke, kembali ke pertanyaannya Mbak Maya. Ini di gedung ini sedang ada apa? Iya, persiapannya ini apa nih? Pembenahan. Kalau gedung sendiri siap sudah sejak 2 tahun yang lalu. Oh, sudah ready sebenarnya. Ready, andai kata si COVID nggak mampir. Oh, betul. Muktamar terjadi Juli 2020, gedung ini siap. Dengan kapasitas normal itu 8.000. 8.000, kemudian dibuat nyaman 6.000. Tapi kalau dibuat untuk pasnya itu 10.000. 10.000, ya. Baik. Jadi misalnya nanti selayar itu dipakai, maka kan dia tampungnya ini 10.000. 10.000, baik. Dan ini kalau kita lihat ini kan one person one seat. Jadi bukan dingklek panjang, tapi satu kursi satu orang, seperti layaknya stadion bersandar internasional. Nggak bisa uyu-uyuan berarti. Nggak bisa, dan space-nya sangat luas sekali. Dan di belakang itu juga fasilitas lengkap sekali untuk ukuran sport center, untuk ukuran MICE, untuk meeting, untuk conference dan sejenisnya. Sehingga kalau di belakang ini ada panggung, ini juga ada representatif untuk sidang yang ukurannya
32 kali 16 meter untuk panggung ini dan sangat representatif untuk ukuran sidang apapun, termasuk sidang tamat nanti ya, Pak. Oh, baik, Pak Anam, untuk tadi kan H-23. Iya, sekarang posisi saat ini hari ini H-23. Ya. Dan ini waktu terus berjalan. Betul. Progresnya ini sudah sejauh mana ini, Pak Anam? Kalau dipersenkan mungkin udah 95% mungkin atau seperti apa? Kalau dari persiapan fisik ini sudah hampir tuntas ya. Artinya kalau di gedung sudah 100%. Oh, baik, sudah. Cuman sarana-sarana pendukung yang lainnya, perbaikan kamar mandi, kemudian perbaikan akses masuk, itu mungkin tinggal 5%-an. Jadi ini dan dikejar harapannya tanggal akhir bulan ini sudah ready semuanya untuk penyiapan dalam konteks fisik. Baik. Dan kita tidak hanya berdiri sendiri UMS, tetapi kita juga bermitra dengan yang lain, termasuk atas restu Pak Jokowi, Pak Presiden kita difasilitasi untuk menggunakan stadion untuk upacara pembukaan, kita siapkan fisiknya dan ini koordinasi intens terus. Kemudian kita pakai juga di Colomadu kerjasama dengan pengelola di Colomadu untuk kegiatan expo dan kegiatan Mokamarto, bazar gitu. Kemudian untuk kampus kita yang di Siti Walidah sama Audit, sama GOR itu memang bagian dari yang kita siapkan untuk kegiatan-kegiatan. Jadi fisik utama siap. Sudah siap. Untuk pendukung-pendukung yang lain kan yang hadir tidak hanya Muktamirin, yang kira-kira 6.000 untuk Muhammadiyah, yang Aisyah itu sekitar 2.000-3.000. Artinya di balik ini yang harus di-manage dengan sungguh-sungguh. Betul. Bayangkan kalau 3 juta rawuh ke Solo, para viewer yang berbahagia. Ini kan toilet, sarana prasarana, lalu lintas, penginapan, termasuk mobilitas, akomodasi, konsumsi, begitupun objek pariwisata dan pernak-pernik lainnya. Ini justru lebih heboh daripada muktamarnya sendiri. Betul. Karena kalau di Muhammadiyah itu untuk muktamarnya selalu running well, selalu smooth ya. Artinya memang bapak-bapak kita ini prinsipnya adalah kolektif kolegial. Jadi bukan memilih satu ketua umum, tapi memilih 13 pimpinan. Oh, baik. Baru 13 nanti akan incon, akan berbuk, akan jadi formatur. Kira-kira siapa yang jadi ketua umum? Oh, berarti jatuhnya jadi aklamasi seperti itu ya? 13 itu bisa aklamasi, bisa suara terbanyak ya. Beliau ber-13 yang nanti akan menyusun siapa yang jadi ketua umum, siapa yang jadi ketua bidang. Tapi prinsipnya di Muhammadiyah adalah semuanya ketua, kolektif kolegial. Baik. Jadi sebenarnya agenda utama dari muktamar ini adalah memilih ketua ini tadi ya? Kalau secara formalitas organisatoris ini dalam rangka estafet kepemimpinan. Tetapi lebih dari itu, seperti perhelatan-perhelatan yang lain, ada kongres, ada musyawarah nasional. Nah, kita ada muktamar. Ini dalam rangka harinya bermuhammadiyah. Oh, baik. Artinya ini perhelatan persyarikatan, hajatan besar persyarikatan, sehingga namanya hajatan itu kan banyak yang hadir. Mesti 3 juta orang yang ramai ke Solo. Ya dalam mereka menghadiri hajatan ini. Berarti 3 juta orang yang nanti akan diperkirakan masuk ke kota Solo ini ya, Pak Anam ya, penggembira betul. Itu mereka itu dalam rangka ikut merayakan, ikut bersuka cita muktamar seperti ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apa sih yang membuat para penggembira ini yang sampai 3 juta itu masuk ke Solo itu rela dari seluruh penjuru Indonesia, penjuru tanah air datang ke kota Solo? Iya, gitu. Saya kira ini pertanyaan yang super. Tapi sekali lagi Mbak Maya dan para viewer Radar Solo TV, bahwa beliau-beliau itu rawuh ke Solo, datang ke Solo itu tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi ada semacam kerinduan. Kerinduan terhadap organisasinya, kerinduan terhadap pemimpinnya, termasuk merasa memiliki bahwa memang persyarikatan ini menjadi bagian dari kehidupan beliau-beliau dalam konteks berorganisasi,
bermuhammadiyah. Maka warga Muhammadiyah dan para simpatisan Muhammadiyah dan para pejabat yang terkait Muhammadiyah ini merasa Handar Beni memiliki. Sehingga rasa kepemilikannya terhadap persyarikatan yang besar ini ditunjukkan untuk ikut berpartisipasi dengan cara dan gerakan masing-masing. Coba bayangkan kalau dari Sumatera, dari Aceh ke sini. Kemarin saya menemani Pak Rektor ke Sorong, antusiasnya juga luar biasa di Papua. Kemudian ketika menemani ke Makassar 15.000 siap berangkat, siap untuk menyewa kapal. Bahkan ini dari data yang masuk itu penggembira sudah penuh, sudah kehabisan tempat. Padahal sekolah sudah kita berdayakan, masjid musola kita berdayakan, rumah-rumah warga sudah kita beritahu, monggo tamu kita akan datang. Ini secara data sudah, sehingga kalau misalnya saya mau membawa 150 minta tempat itu sudah harus nyarikan di luar Solo. Oh, jadi nanti tuh yang padat itu diperkirakan tidak hanya di kota Solo aja ya? Wah, udah melebar, Mbak. Udah nanti sampai perbatasan kayak Sukoharjo, Karanganyar, Boyolali. Betul. Oh, baik. Karena beliau-beliau itu rawuh ke sini atas dasar tadi kerinduan. Betul. Sehingga pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan adalah pertimbangan-pertimbangan dalam konteks beribadah. Mangayu Bagio, Handar Beni, kemudian ikut dalam suasana bukan tidak hanya sekedar euforia, tetapi ini lebih ke rasa syukur bahwa kita akan ada pemimpin baru. Seperti katakan tadi bahwa 13 orang ini kolektif kolegial. Artinya mereka mengingin, karena tidak hanya pemimpin kolektif saja, ada rekomendasi-rekomendasi untuk masalah kebangsaan, keumatan, kemudian kira-kira 5 tahun ke depan persyarikatan ini akan dibawa kemana, seperti apa, itu dalam sidang-sidang kita akan terbahaskan. Dan beliau-beliau ini kan bagian dari warga Muhammadiyah yang tentu mereka ingin larut di dalam muktamar yang ke-48. Baik. Pak Anam, tadi kan disampaikan ada banyak venue, ada 4 venue ya tadi ya, yang di venue pokok 4. Iya, venue pokok 4. Ya. Itu nanti masing-masing penggembira juga bisa ikut merasakan di masing-masing venue itu, atau memang dia hanya sekedar masuk ke kota Solo saja bahwa oh muktamar ada di Solo, saya nggak harus ke venue-venue, saya ya cuma ikut apa namanya euforia aja. Karena ini jumlahnya yang luar biasa, tentu tidak semua masuk dalam satu venue ya. Tetapi kalau beliau-beliau ini menikmati venue-venue ada, iya. Artinya beliau ini harapannya ya rawuh ke bazar, ke expo di The Colomadu, karena di sana juga ada aktivitas-aktivitas fair, ada Muktamar Talk, juga ada hiburan yang untuk membuat mereka gembira. Karena kita sebut penggembira itu, mereka itu kesini untuk bergembira. Makanya istilahnya penggembira. Dia menggembirakan acara ini. Kemudian ketika di stadion, karena kapasitas yang kira-kira 17-18 ribu atau 20 ribu lah itu, kalau dibanding dengan masa yang akan datang atau warga yang mau rawuh, itu kan tidak sebanding. Tentu itu harus dikelola, muktamirinnya jelas yang 6.000 saya katakan. Kemudian untuk talenta, penarinya, pengisi entertainnya itu aja 4.000. Oh, 4.000. Udah berapa? Udah 10.000. Sisanya untuk perwakilan dari Sabang sampai Merauke, sehingga masing-masing PWM, masing-masing kelompok itu ya tentu berbagilah. Artinya, tetapi kalau untuk menikmati kota Solo dan sekitarnya itu pasti. Jadi di samping rawuh untuk ikut kesuksesan muktamar ini, tentu juga apalagi tempatnya di Jawa dan kawan-kawan di luar Jawa itu kerinduannya luar biasa sekali. Untuk bisa banyak, ke Jawa. Iya, karena kebetulan kalau di Jawa itu kan banyak daerah-daerah wisata yang dinikmati. Apalagi Solo dekat dengan Jogja. Solo sendiri potensinya juga luar biasa. Kota budaya, kota olahraga, kota pendidikan. Sehingga akan banyak kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan pemerintah Solo sudah membantu transport, membantu macam-macam. Jadi
ini tidak hanya sekedar perhelatannya Muhammadiyah, tapi sudah masyarakat Solo, Kota Solo, betul. Pak Anam, kalau untuk tadi kan Pak Anam sampaikan Kota Solo ini kali ketiga. Ya, betul. Kali ketiga. Nah, mungkin Pak Anam bisa sedikit kilas balik lah, menilik sejarah waktu yang dua event di Solo itu, apakah juga seheboh ini? Ataukah seperti apa? Bisa diceritakan yang pertama, yang kedua, kenapa kok Solo ini jadi favorit gitu loh untuk menyelenggarakan muktamar? Apakah ada kota lain yang sampai 3 kali untuk menyelenggarakan muktamar? Setahu saya baru Solo, tetapi memang prinsip di Muhammadiyah itu setahu saya yang pola yang digunakan adalah biasanya Jawa, luar Jawa polanya. Walaupun tidak menutup kemungkinan memang yang memutuskan adalah PP. Pengurus pimpinan pusat Muhammadiyah menentukan di mana. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Maya yang menarik sebenarnya. 3 kali itu seperti apa? Tentu semua mengikuti zamannya masing-masing. Tetapi girohnya bermuhammadiyah itu sama. Jadi warga berbondong-bondong datang untuk dulu namanya kongres, sekarang muktamar. Itu pada zamannya berbeda-beda, tetapi esensi dari muktamar itu sendiri sama. Nah, tahun 2009 tentu keadaan masih kolonial, belum seperti artinya ini. noni-noni, tuan-tuan itu masih ada, masih mendominir. Oleh karena itu yang hadir tentu yang VIP kebanyakan masih ada bau-baunya kolonial. Tetapi rasa kebangsaan karena itu jauh sebelum negeri kita merdeka, Muhammadiyah tetap mewarnai untuk bagaimana merangkul umat, bagaimana membuat umat itu menjadi lebih baik melalui 2 kegiatan pokoknya, pendidikan dan kesehatan, juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Tahun 1885 itu sudah era Orde Baru. Kehidupan jauh lebih baik daripada 1929. Karena kalau 1929 itu kan nyaris baru 17 tahun berdiri. Tapi kalau di 1985 itu sudah relatif nyaman, keamanan kondisif dalam masa pembangunan. Artinya dalam kepemimpinan presiden ketika itu Pak Harto. Itu kondisinya Solo juga luar biasa. Indonesia ini kalau mendengar Solo, melihat kota Solo, itu seperti melihat Indonesia mini. Jadi apa-apa ada. Potensi apa saja ada. Baik. Kemudian di tahun 2020 mestinya, 35 tahun kemudian, Jawa Tengah diambil dan Solo itu memang kota betul-betul kota bersejarah. Di samping itu memang di Solo ini menjadi kota yang memiliki brand, transportasi mudah, barang-barang murah, dan semuanya serba ada. Event internasional ada, event lokal ada, dan di sini, bisa di sini. Keramahan juga nomor 1, penduduknya ya tidak rewelan, artinya manutan gitu ya. Iya, infrastrukturnya juga tidak sangat mendukung, sehingga tahun 2020 dipilih Solo. Memang Solo ini memiliki magnet yang luar biasa. Betul. Ya, baik dari sisi formal kepemerintahan, kultur budaya, maupun gerakan-gerakan sosial lainnya. Cuman masalahnya memang harus hadirlah Mas Covid. Jadi di era pandemi ini harus bergeser. Membuat semua event itu terpospon. Waktu tahun 2020 semuanya sudah kita siapkan. Sudah hampir ready ready karena itu kan pemerintah memutuskan pandemi itu kalau nggak keliru di bulan Maret ya. 2020. Sementara pelaksanaan perhelatan ini di bulan Juli. Jadi nyaris saja dilaksanakan, kemudian harus diundur. Sebenarnya kalau kita mau manfaatkan teknologi, karena memang Muhammadiyah juga concern ke teknologi, kita bisa. Artinya online atau kita menggunakan daring bisa. Tetapi girohnya tadi Bapak-bapak tadi memikirkan ini tidak hanya sekedar untuk memilih 13 orang, tetapi di balik ini jauh maknanya lebih luas, perhelatan ini lebih bermakna karena warga pada ingin datang. Nah, oleh karena itu akhirnya diundur 2 tahun karena memang
dari tim MCCD, dari informasi pertimbangan kesehatan, memang hanya Muhammadiyah. Itu 2 tahun. Oleh karena itu diputuskan November ini. Makanya akhirnya terus setelah 2 tahun berlalu, kebetulan alhamdulillah juga udah mulai. Ya memang prediksi bapak kita dulu kalau setahun belum mungkin, masih ada embes-embesnya. Akhirnya 2 tahun. Jadi kalau kita bandingkan Mbak Maya, tahun 29, 85, kemudian 2020 ini pada zaman yang berbeda-beda. Sekarang ini kita serba di zaman milenial. Betul. Dan kita memilih venue itu sangat mudah. Apalagi Muhammadiyah ini kan sebuah persyarikatan besar. Betul. Yang memiliki belasan ribu sekolah, 170 perguruan tinggi, 500 lebih rumah sakit, yang rata-rata rumah sakit dan perguruan tinggi ini sudah memiliki sarana prasarana yang sangat-sangat memadai. Ambillah misalnya UMS. Ini kenapa ditunjuk atas pertimbangan UMS mampu menyediakan sarana dan prasarana yang karena punya gedung Siti Walidah juga itu termasuk di dalamnya itu. Dan alhamdulillah kalau Mbak Maya lihat sarpras yang kita siapkan, walaupun kita ini bukan kampus terpadu, tetapi cukup representatif. Mulai dari Jalan Adi Sucipto sampai Jalan Ahmad Yani itu menjadi kawasan kita di UMS. Dari itu kita bisa meyakini bahwa kita bisa untuk di tahun 1929 yang kali pertama di Solo itu venue-nya di mana ya Pak Anam ya? Kalau nggak keliru di Mangkunegaran. Oh, di Mangkunegaran. Jadi masih apa ya, masih dalam kolonial. Jadi kita masih banyak di masa kerajaannya masih kental ya. Kan founder fathers kami, Kiai Dahlan, yang ketika itu disebut Mas Darwis, itu kan juga orang Kauman di Jogja. Jolo dan Jogja ini dekat sekali hubungan hubungan sosialnya, termasuk dalam konteks hierarki kerajaan ini sangat dekat sekali. Baru kemudian yang di era 1985 tuh lokasinya di mana? Di Sudari. Sudari. Ya, karena udah sentuhan di Orde Baru kan sudah konteks kolonial kan sudah berlalu. Ini dalam konteks pembangunan repolita dan seterusnya, karena pada zaman dekade Orde Baru kan memang galak-galaknya pembangunan, kemudian politik relatif stabil, hanya ada 3 parpol, kemudian keamanan juga terkendali, sehingga perhelatan pun bisa dilaksanakan dengan lancar. Memang ketika itu juga mundur 2 tahun karena faktor karena faktor musibah nasional juga. Nah ini terulang juga. Tapi kan kalau yang kali ini venue-nya ada banyak ini nih, global ada 4. Ini. Oh ya, kalau ini ya 4. Dengan menambah kan kalau yang di pertama itu di Mangkunegaran, terus yang kedua kali di Sriwedari, terus yang kali ini ketiga di UMS. Ya UMS sudah besar, kalau 85 kan UMS baru berdiri. Nah, 4 tahun. Iya. Pada saat itu apakah penggembiranya juga sebanyak yang sekarang ini, Pak? Oh ya tidak, tentu. Banyak dalam konteks pada zamannya. Pada zamannya. Kembali lagi pada zamannya itu ya. Karena kalau sekarang ini kan mobilitas orang itu sangat mudah sekali. Bahkan dunia di genggaman kita. Alat transportasi gampang, kemudian kontak saudara, kontak sahabat gampang, komunikasi ada kemudahan. Pada 2 tahun sebelumnya kan masih terbatas. Iya, betul. Apalagi tahun 2029 itu masih sangat terbatas lagi. 285 aja masih harus pakai wesel, harus pakai surat. Persiapannya perlu panjang karena memang mengandalkan Pak Pos dan seterusnya. Betul. Tapi kalau sekarang ini kita mau ngabari 1 detik aja langsung. Ini aja kita bisa live dengan streaming dan siapapun bisa menyaksikan. Oh ini toh salah satu venue-nya. Dan untungnya juga kami bisa mensosialisasikan venue ini selama kurun waktu jeda ini. Sehingga walaupun bukan kejutan lagi, tetapi ini masih menakjubkan. Betul. Kalau ini nggak ada habisnya kayaknya Pak, kalau untuk membahas gedung ini tuh. Dan Mbak Maya tahu bahwa gedung ini sekarang jadi ikonnya Solo. Betul sekali. Jadi ikonnya Solo. Kemarin ketika salah satu kegiatan penyerta itu tablik akbar oleh Ustadz Adi Hidayat, Masya Allah, hampir 15.000 yang hadir ke sini. Yang di Zoom perkiraan 100.000. Artinya memang punya magnet gedung ini. Dan kemudian ketika Mbak Maya lihat juga kemarin Jalan Sehat penuh juga. Penuh juga. Gowes juga penuh juga.
Iya. Kebetulan juga pada tanggal 10 bulan November kita ada salah satu kegiatan yang menyerta juga merawat negeri yang menghadirkan Najwa. Itu 10.000 tiket sudah sold out. Sudah sold out. Dan di sini ya lokasinya. Di sini juga lokasinya. Begitupun kegiatan-kegiatan wisuda, perhelatan kemarin untuk mantu beliau Bapak Heru juga luar biasa. Jadi tampaknya Asian Games juga di sini, taraf APG internasional, G20 juga di sini, sehingga ini yang dulunya memang sebenarnya adalah kita bangun untuk venue muktamar, tetapi barokahnya ini sudah mendunia, sudah internasional. Berarti ada berkahnya juga ya Pak. Tertunda 2 tahun ini tuh ini jadi lebih dikenal lebih dulu seperti itu. Alhamdulillah. Artinya kita memberi manfaat kepada berbagai pihak. Kan khairun nas anfa'uhum linas. Jadi kita ini apalah kalau tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, sekecil apapun kita kan wajib memberi manfaat kepada orang lain, sekalipun saudara sendiri. Artinya ya gedung ini manfaatnya sudah terasa, tidak hanya sebelum-sebelumnya. Makanya persiapan ini sangat dilakukan terus. Bahkan tadi saya bertemu dengan Mas Iwan itu selaku sekretaris panitia pusat, hampir tiap hari rawuh ke sini dalam rangka ya interkoneksi. Jadi bagaimana persiapan media, bagaimana persiapan seksi bazar dan seterusnya itu. Baik, Pak Anam, yang satu lagi yang menjadi pertanyaan kan, kita saat ini kalau Pak Presiden belum mencabut jadi endemi ya, maksudnya kita masih dalam era ya pasca pandemi seperti itulah. Kemudian kita akan menghadirkan banyak orang dalam event ini. Untuk kesehatan tenaga medis yang diterjunkan dari MDMC, seperti apa ini Pak persiapannya? Alhamdulillah, ketika kemarin apel kesiagapan, mungkin Mbak Maya juga melihat di Stadion Manahan, tidak kurang dari ratusan ambulans yang siap untuk mengawal. Kemudian tenaga medis juga luar biasa, dari kolaborasi sekian PKU yang kita miliki, sehingga perhelatan ini walaupun pasca pandemi tetap akan dikawal mematuhi protokol kesehatan. Titik-titik tertentu akan kita siapkan tenaga medis, pun demikian juga ambulans dan perangkat-perangkat yang lain, sehingga tanpa mengurangi rasa kekhawatiran bahwa memang semua disarankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker dan seterusnya itu. Tetapi namanya masa tentu harus dikawal. Ini untuk seksi kesehatan, para dokter-dokter kita, kemudian kawan-kawan rumah sakit itu sudah semuanya siap mendukung. Makanya kalau Mbak Maya lihat jargonnya, kami siap. Kami siap. Kami siap itu semuanya. Kami siapnya tuh siap secara keseluruhan. Komprehensif. Dari sisi medis, dari sarpras, dari sisi media, dari sisi penggembira, dari sisi persidangan dan seterusnya. Harus siap. Baik, kalau kita dari tadi kan bicara soal persiapan. Nanti setelah event sudah berlangsung, terus kemudian sudah selesai, nah goalnya apa ini Pak dari muktamar yang diselenggarakan di Kota Solo yang begitu perhelatan akbar seperti itu? Ya, sekali lagi ini hajatan persyarikatan, sehingga ini yang punya gawe adalah Persyarikatan Muhammadiyah di bawah panji-panji kemuhammadiyahan yang dikendalikan oleh beliau bapak-bapak kita di Jogja dan di Jakarta. Tentu perhelatan pokok dari muktamar ini tidak hanya sekedar memilih 13 nama, kemudian akan ada estafet baru kepemimpinan, tetapi ini merupakan ajang untuk konsolidasi, ajang untuk koordinasi. Bagaimana pandangan-pandangan Muhammadiyah terhadap isu-isu keumatan, isu-isu kebangsaan 5 tahun ke depan. Sehingga ada formula-formula baru, ada rumus-rumus baru, ada fatwa-fatwa baru yang akan digunakan sebagai pedoman untuk warga persyarikatan, termasuk rekomendasi bagi bapak-bapak di pemerintahan. Artinya tidak hanya sekedar puncak memiliki tokoh-tokoh baru kelompok 13, tetapi ada wahana untuk konsolidasi di internal sendiri dengan menghadirkan
para muktamirin mulai dari Sabang sampai Merauke. Okay. Dan ini akan digunakan pedoman untuk 5 tahun ke depan. Sehingga 5 tahun ke depan arahnya lebih jelas lagi. Kalau sekarang mungkin sudah internasional ya, go internasional. Jadi kita sudah memiliki perguruan tinggi di luar negeri, kita sudah memiliki sekolah di luar negeri. Apakah nanti kita akan memiliki juga rumah sakit di luar negeri? Tentu nanti bapak-bapak kita akan merumuskan apa strategi dakwah kita, kegiatan-kegiatan sosial kita, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh persyarikatan itu tergantung dari bapak-bapak yang ikut muktamar. Jadi para muktamirin akan menyampaikan pandangan-pandangan, usulan-usulan. Dan tentu di bawah kepemimpinan beliau-beliau, Bapak kelompok 13, 18 dan di bawah ketua umum yang saat ini dikendalikan oleh Kiai Haidar Nasir, tentu akan merumuskan ke depan ini jalannya persyarikatan seperti apa, kemana dan seterusnya itu. Tapi saya yakin Bapak-bapak akan membawa ke Mekrok, berkembang keluar dan berkembang. Apa ekspansi ke seluruh dunia seperti itu. Dan sudah terbukti kok. Di PCIM saja kita sudah memiliki tidak kurang dari 18 sampai 30-an PCIM. Jadi pimpinan istimewa cabang Muhammadiyah di luar negeri. Ada di London, ada di Belanda, ada di Mesir, ada di Turki, ada di Australia ada. Berarti sebenarnya sudah menginvasi berbagai negara seperti itu ya, Pak, ya? Gerakan internasional, gerakan global ini sudah diinisiasi sebelumnya dan ini sudah dari sisi perangkat organisasi sudah ada. Tetapi dari sisi amal usaha mungkin perlu diperkuat, perlu ditingkatkan. Pak Anam, ada bocoran nggak ini nanti yang akan dibahas tuh, yang di highlight, yang disorot itu soal apa ini? Untuk mungkin rekomendasi untuk pemerintahan Indonesia seperti itu. Kan tadi kemarin saya baca-baca akan ada 100-an tokoh agama dunia yang ikut hadir juga dalam Muktamar Muhammadiyah kali ini. Nah, apakah isu-isu perdamaian dunia, karena sekarang ya masih perang antara Rusia dan Ukraina, itu menjadi poin penting juga dalam ini? Mbak Maya, ini dua hal yang beda ya. Beda ya. Dua hal yang beda. Jadi begini, kalau terkait dengan materi muktamar, materi persidangan, tentu itu kewenangan beliau-beliau. Saya kira saya pun juga tidak tahu ya. Karena itu masih jadi konsep dan nanti tanggal 5 dan 6 baru akan disidangkan untuk dibawa ke November. Perjalanan materi itu masih panjang. Jadi dan itu pun kewenangan Bapak PP Muhammadiyah. Tapi saya menarik ada pertanyaan terkait dengan World Peace Forum. Yaitu World Peace Forum itu yang diketuai oleh beliau Profesor Dr. Din Samsudin, ketua umum kami juga. Nah, kebetulan WBF ini atau World Peace Forum ini tahun ini tempatnya di Solo. Gitu. Kebetulan juga dari sisi waktu menyertai muktamar. Ini akan dimulai tanggal 16, berakhir tanggal 19. Kemudian tanggal 19 itu pas pembukaan. Jadi 100 delegasi dari luar negeri dalam keanggotaan World Peace Forum ini akan ikut dalam acara pembukaan muktamar. Kalau yang ikut muktamar tetap muktamirin. Kalau toh ada yang terundang mungkin hanya sebagai peninjau saja. Mungkin nggak punya hak suara dan sejenisnya, itu ada di persidangan. Tetapi kalau untuk konteks membahas tentang kemasyarakatan dunia, isu-isu tentang keumatan dunia, itu iya, tapi yang membahas adalah World Peace Forum yang diketuai oleh Prof. Din Samsudin dan juga kebetulan sekjen kami ada di dalamnya, Prof. Abdul Mukti ini. Dan itu kegiatannya berlangsung pada tanggal 16 malam mulai diakhiri pada tanggal 19 itu. Bertempat di Hotel Sunan. Jadi ada irisan waktu ketika pembukaan ini dan beliau hadir. Dan mungkin ini menjadi bagian dari pramuktamar bisa jadi, tetapi ini sebenarnya dari manajemen, dari pengelolaan dua hal yang berbeda. Yang memang sama-sama difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta atau tempatnya adalah di Solo lah, namanya gitu. Tapi nanti ketika beliau rawuh pun di stadion mengikuti upacara pembukaan, ini bagian dari kebesaran Muhammadiyah. Artinya tadi dalam konteks internasional, dalam konteks global,
ini sudah menjadi hal yang apa ya, kalau kita sebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Muktamar. Jadi sebenarnya kalau secara apa ya, secara harafiah itu yang datang tuh nggak cuma 3 juta penggembira ya Pak ya, karena banyak acara-acara pramuktamar atau yang beririsan waktunya dengan muktamar itu juga digelar di Solo seperti itu. Betul sekali. Oh, baik. Nah, makanya Dinas Pariwisata Solo juga mengadakan kegiatan pendukung. Warga Muhammadiyah sendiri juga mengadakan kegiatan pendukung. Panitia menyediakan expo di Decolomadu, kemudian ada malam Mangayu Bagio atau malam Ta'aruf. Itu dalam rangka menyenangkan, menggembirakan. Memang namanya penggembira datang ya jangan sedih lah, harus gembira lah. Baik, berarti yang gembira itu harapannya tidak hanya para warga Muhammadiyah, tapi warga Kota Solo juga ikut bergembira ya, Pak Anam. Makanya suksesnya itu sukses persidangan, sukses muktamar dan sukses perilakan. Jadi gembiranya juga harus sukses, jangan sampai ada yang sedih. Nah, baik. Persidangan juga harus sukses, harus gembira juga. Nah, Pak Anam bisa kasih pesan-pesan untuk viewers dari Solo TV, karena mungkin sekarang akan kepikiran, wah nanti muktamar Kota Solo macet parah total. Nah, ini pesan dari Pak Anam bahwa kita harus bergembira untuk acara ini seperti itu. Monggo Pak. Makasih Mbak Maya. Baik para viewer Radar Solo TV yang budiman, yang baik hati. Senang sekali untuk memberi closing ini. Jadi tadi dikatakan bahwa insya Allah 3 juta akan berada di Solo, bukan berarti di Solo ini akan macet total. Semua sudah dikoordinasikan, semua sudah dikonsultasikan, dan semua sudah diatur sedemikian rupa. Insya Allah di bawah dukungan pemerintah kabupaten maupun pemerintah Kota Madya, panitia ini seiring seirama untuk mengelola jutaan umat yang akan datang ke Solo. Baik. Pastikan datang ke Solo dan semuanya terkendali, semuanya terorganisir dengan baik. Namanya penggembira, pasti gembira. Harus bergembira. Insya Allah tidak akan terlantar. Tetapi kalau Solo padat umat, itu memang iya. Tetapi dengan padatnya umat itu semakin membuat kita semakin gembira. Bukan menjadi persoalan sosial, persoalan transport dan seterusnya. Semua sudah dikondisikan, baik transportasinya, akomodasinya, maupun kegiatan-kegiatan penyertanya. Rugi kalau tidak ke Solo. Baik, rugi kalau tidak berbahagia ya Pak. Rugi kalau tidak gembira. Hidup ini kita buat bahagia, hidup ini kita buat senang, agar kita ini berhusnul khotimah dalam bekerja, beribadah dan berteman. Betul, baik. Itu tadi pesannya dari Pak Anam ya, viewers dari Solo TV. Jadi selama muktamar berlangsung, memang akan banyak orang yang masuk ke Kota Solo, ke kota kita tercinta ini. Tapi ingat, kita tetap harus bergembira karena memang sudah diatur sedemikian rupa oleh para stakeholder, dan kita juga boleh ya Pak Anam ya ikut berkontribusi, ikut di acara-acara muktamar yang di Expo, yang di Decolomadu dan lain sebagainya. Monggo. Ikut bergembira. Itu memang disediakan untuk Bapak Ibu penggembira, semua warga persyarikatan dan masyarakat umum. Rawuh ke Solo. Nikmati Kota Solo yang indah ini. Nikmati Kota Solo yang luar biasa ini. Baik. Terima kasih banyak ini sama-sama Mbak Maya. Ini kalau kita diteruskan ngobrolnya sampai besok pagi nggak selesai ini bahas muktamar ini Pak. Baik, kami dari Radar Solo TV menyampaikan semoga sukses persiapannya, muktamar nanti menjadi suatu perhelatan akbar yang tadi menggembirakan banyak orang, dan untuk nanti rekomendasi-rekomendasi dari para pimpinan juga bisa membuat Indonesia menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Maya atas nama Pak Rektor, atas nama panitia, karena kebetulan Pak Rektor juga ketua panitia penerima. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya, atas dukungannya, betul. Dan mohon terus tetap didukung dalam kebersamaan kita majukan negeri ini, dalam kebersamaan kita nikmati hidup. Terima kasih Pak Anam. Itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Anam sebagai Kepala Seksi Bidang Publikasi, Media dan Dokumentasi Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Nanti kita update lagi informasinya soal muktamar seperti apa, dan di Koran Jawa Pos Radar Solo setiap hari sampai muktamar selesai akan ada rubrik khusus untuk muktamar Muhammadiyah ke-48. Jadi informasi-informasi bisa teman-teman viewers Radar Solo TV baca di Koran Jawa Pos Radar Solo. Demikian, sampai ketemu lagi.
Dadah.